Saudara, kira-kira apa yang muncul di benak saudara kalau kita itu mendengar nama Yesus yang disebut? Kira-kira muncul apa? Ya oke, saya nggak mungkin akan tunggu jawaban satu-satu, bisa nggak pulang ini nanti. Maksud saya begini, apa yang muncul di benak kita ketika nama itu disebut? Nah, seperti itu Yesus itu dalam hidup kita. Saya beri contoh. Kalau ada orang yang sakit parah betul, begitu mendengar nama Yesus muncul apa dalam hidupnya? Harap kesembuhan. Orang yang lagi kesulitan duit, kesulitan ekonomi dalam hidupnya, parah betul kesulitannya. Begitu mendengar nama Yesus muncul apa di pikirannya? Jangan bilang lampu Aladin, awas. Muncul apa di benaknya? Ada pertolongan. Nah, beda-beda bukan? Kalau begitu, Yesus itu siapa buat kita? Ada banyak anak Tuhan yang sampai hari ini belum pernah mengetahui Yesus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Bukan berarti kita belum kenal dia, bukan. Tapi konsep ini yang kita perlu tahu dalam hidup ini. Mari kita buka Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yesus itu siapa? Atau begitu kita mendengar nama Yesus, apa yang muncul dalam kehidupan kita? Filipi 2 mulai ayat yang ke-9. Itulah sebabnya. Saudara, kalau kita mendengar sebuah penjelasan, karena sebelum ayat 9 itu ada penjelasan. Dari ayat 1 nanti saudara baca di rumah, kita nggak ada waktu. Kalau saudara mendengar sebuah penjelasan, sebuah uraian, tiba-tiba yang menjelaskan berkata, itulah sebabnya. Itu artinya apa? Kayak nggak pernah ketemu orang aja saudara ini. Itulah sebabnya. Itu menunjuk kepada apa? Aduh, susah bener. Menunjuk kepada apa? Itulah sebabnya. Alasan kurang kuat. Sebuah kondisi yang menjelaskan semuanya. Kalau saudara baca dari ayat 1 luar biasa. Itulah sebabnya. Artinya penjelasannya. Mengapa bisa begitu? Dan mengapa harus begitu? Itu arti kalimat. Itulah sebabnya. Nah, hari ini kita akan melihat ada apa? Ada apa? Itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga sangat mengapakan Yesus? Baca. Sangat apa? Meninggikan Yesus. Nah, kalau saudara mendengar kata meninggikan atau ditinggikan, itu yang muncul di benak saudara apa? Ayo cepat, jangan melamun. Ada yang melamun di situ tuh. Lapar kali, nanti makan habis ini, percayalah. Tapi bersendiri. Ayo, begitu saudara mendengar kata ditinggikan atau meninggikan, itu yang muncul di benak kita apa? Apa? Diagungkan, terlalu rohani kata itu. Promosi, betul. Diangkat, ya, ditunjukkan. Nah, itu aja satu kata itu ditinggikan atau meninggikan, itu sudah luar biasa. Tapi lihat, Papa sangat meninggikan dia. Berarti Papa bagaimana? Sangat meninggikan dia. Jadi, boleh nggak saya pakai kata, ternyata Papa di surga itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Betul tidak? Itulah sebabnya Papa sangat meninggikan Yesus. Nah, sampai di bagian ini, maaf ya, harus jujur. Kira-kira saudara dan saya terhadap Tuhan Yesus, ada nggak perasaan seperti ini? Sangat menghormati, meninggikan dia. Oke, secara gampang saja. Kalau saudara sangat menghormati seseorang, boleh nggak kita kurang ajar pada orang itu?
Jelas tidak. Nah, tanpa kita sadar, saudara, sering kali kita ini kurang ajar terhadap dia. Betul atau tidak? Dalam hal apa sering kali kita kurang ajar terhadap dia? Gini aja deh. Siapa pernah ngungkit-ngungkit? Tahu kata ngungkit-ngungkit? Membangkit-bangkit. Siapa pernah doanya nggak dijawab oleh Tuhan? Lalu kita ngungkit-ngungkit. Tuhan nggak ingat 6 tahun terakhir ini saya rajin memberi perpuluhan. Kenapa Tuhan nggak dengar doa saya? Sebetulnya kita sedang apa kalau kita lagi ngomong seperti itu kepada Tuhan? Sangat merendahkan dia. Berarti selama itu saudara memberi perpuluhan, ternyata punya motivasi tersembunyi. Untuk apa? Lah ayo apa motivasinya? Kalau ketika saudara doa tentang satu atau dua Tuhan tidak jawab, lalu saudara mengungkit-ungkit Tuhan, masa Tuhan gak ingat 6 tahun ini? Artinya apa saudara memberi itu? Minta imbalan. Nah itu kurang ajar gak saudara? Tuhan kenapa gak tolong saya? Kenapa Tuhan tolong orang itu? Padahal Tuhan masa gak tahu dia itu bajingan loh Tuhan. Kok hidupnya lebih enak dari saya? Pernah ngomong seperti itu dengan Tuhan? Kalau kita mengungkit-ungkit apa yang pernah kita buat, kalau kita pernah membanding-bandingkan kita dengan orang yang lain, saudara, kita sedang merendahkan dia atau sangat merendahkan dia. Setuju saya ngomong ini saudara? Maka itu mari kita jujur. Tiap kali kita mendengar kata Yesus, yang muncul apa di benak kita? Bayangkan kalau Papa di surga saja sangat meninggikan dia. Siapa kita meremehkan dia? Ngerti nggak maksud ini, Sir? Ini yang kita perlu tahu dalam hidup kita. Kalau selama ini kita mengaku Kristen, Kristen yang model apa dalam hidup kita ini? Lagi sekali, kalau Bapa di surga aja, pencipta alam semesta, sangat meninggikan dia. Bagaimana reaksi hidup kita terhadap Yesus? Walaupun dia pernah mengakui detik-detik terakhir sebelum dia masuk Getsemani dan ditangkap. Masih ingat dalam Yohanes 15, dia sendiri yang menyebutkan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi sahabat. Saudara, di dalam kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, kita harus melihat bahwa dia itu adalah yang sangat ditinggikan oleh Bapa di surga. Saya lanjutkan ayat 9 masih ya. Dan mengaruniakan, Bapa di surga mengaruniakan kepada Yesus apa? Ayo baca, apa yang dikaruniakan Bapa pencipta alam semesta kepada Yesus Tuhan kita? Nama di atas segala nama. Catat saja ayatnya, saya nggak bisa menguraikannya. Efesus 1, ya catat, ini ayat tambahan. Efesus 1 ayat 19 sampai yang ke-22. Nanti baca di rumah. Efesus 1 19 sampai 22. Di dalam kitab Efesus, orang yang sama yaitu Paulus menuliskan, begitu tingginya posisi Yesus Kristus Tuhan setelah dia bangkit dari antara orang mati, Bapa mendudukkan dia jauh lebih tinggi daripada segala nama yang bisa disebut, baik di dunia sekarang maupun di dunia akan datang. Artinya apa? Bapa mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Saudara, di sini kita akan belajar hari ini. Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Artinya begini, kalau saudara mendengar nama apa saja, penyakit itu punya nama tidak? Ayo, penyakit punya nama tidak? Punya. Yang mahasiswa kedokteran akan tahu. Sampai hari ini saya tuh nggak pernah tahu jawabannya. Saya ketemu berapa dokter, termasuk anak-anak kami yang dokter tanya, mereka juga nggak tahu. Saya tuh jengkel, saudara. Mengapa dalam dunia kedokteran penyakit itu namanya susah-susah? Loh, betul tidak?
Kalau nama pakai bahasa Latinnya susah atau tidak nama penyakit itu? Susah sekali. Nah, saya itu jengkel dengan dunia kedokteran. Barang jelek kasih nama bagus seperti itu. Untuk apa? Ngerti tahu contoh ini, saudara? Nah, sebagus-bagusnya nama sebuah penyakit, dia tetap, oh bukan, tetap nama maksudnya. Oh, saya salah ngomong. Maaf. Itu nama. Maksud saya begini. Kalau saudara mendengar kata panu, itu nama atau bukan? Panu itu apa? Ada yang nggak tahu nggak? Panu penyakit di kulit. Nah, jadi panu itu juga nama. Pilek juga nama. Oke? Semua. Teror itu nama atau tidak? Nama atau tidak? Nama. Stres itu nama atau tidak? Oke, sebut nama-nama apa saja. Suami sedang gila, itu nama atau tidak? Ya, iya atau kan nama itu. Oh, nggak ada sebutannya kok. Ayo, apalagi? Nah, jadi nama apa saja yang baik maupun yang buruk di dunia ini, nama Yesus di atas semuanya itu. Itu artinya yang kedua. Bapa di surga mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Lalu apa artinya? Artinya adalah saudara tidak boleh takut menghadapi apa saja asal ada namanya. Amin. Kanker itu nama atau bukan? Hepatitis nama atau bukan? Sirosis, kanker hati itu nama atau bukan? Nama semua. Dan Yesus namanya tetap lebih tinggi daripada semuanya itu. Maka itu saudara, hal-hal apa saja yang kita hadapi dalam hidup, sudahlah sejelek apa keadaannya, Yesus nama itu lebih tinggi dari semua yang ada. Dan itu sungguh hebat. Nah, kalau kita mengaku Kristen, masih bisa dikalahkan oleh nama-nama tertentu itu, dan kita ketakutan ketika menghadapi nama-nama itu, berarti selama ini pengakuan kita belum betul di hadapan Tuhan. Setuju tidak saya ngomong ini? Belum selesai, ayat 10. Wah, ini luar biasa, ayat 10. Supaya dalam siapa? Nama Yesus. Supaya dalam nama yang hebat itu, ngapain? Bertekuk lutut. Siapa saja? Segala yang ada di langit, yang ada di mana lagi? Di atas bumi, dan di mana lagi? Saya itu heran lihat firman ini. Mengapa Rasul Paulus disuruh oleh Roh Kudus untuk menuliskan satu nama-nama yang di mana? Ayo baca lagi, nama-nama yang di mana? Di atas yang ada di langit. 2 nama-nama yang di mana? Di atas bumi. 3 nama-nama yang di mana? Di bawah bumi. Saudara dengarkan. Supaya semua itu bertekuk lutut. Supaya nama-nama yang ada di langit. Kalau saya pakai bahasa Efesus 6, langit itu artinya heaven, udara, penguasa udara. Menurut Efesus 6, siapa penguasa udara? Ayo, masa enggak ingat? Siapa penguasa udara dalam Efesus 6? Setan. Jadi semua yang di langit, roh-roh jahat itu harus bertekuk lutut. Yang kedua, di mana? Di atas bumi. Yang kelihatan ini, semua masalah nama apa saja di atas bumi, semua yang jahat, yang kelihatan di atas bumi, harus apa mereka? Bertekuk lutut. Yang ketiga, yang di bawah bumi, itu saya heran. Saya dulu pikir cacing. Oh bukan, ternyata bukan, saudara. Ternyata disebut di bawah bumi itu dunia orang mati. Jadi semua nama yang di langit, semua nama yang di atas bumi, dan semua nama yang di bawah bumi harus bertekuk lutut. Kalau begitu, adakah masalah yang masih bisa mengalahkan kita? Seharusnya, betul, seharusnya tidak ada masalah yang bisa mengalahkan kita.
Sebab ayat ini jelas sekali. Maka itu kalau ada orang ngaku Kristen, masih kalah dengan banyak hal, berarti saudara belum Kristen. Saudara, di antara semua orang Kristen kami suami istri pernah ketemu. Berapa kali kalau kami lagi berdua ngomong-ngomong tentang masalah, kami ingat keluarga itu. Di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Kami pernah kenal satu keluarga, orang Amerika. Mereka punya 3 anak kandung. Ya. Waktu kami ketemu, cukup lama memang. Kami berdua kaget, sudah punya 3 anak kandung. Keluarga ini mengadopsi 13 anak lagi. Adopsi lengkap dengan surat, saudara. Di situ kami kagum, dengarkan. Tapi mereka milih yang cacat, saudara. Bukan yang sehat. Di situ kami melihat. Mereka berkata, kami itu maunya sekian banyak, tapi pemerintah tidak kasih. Dilarang oleh pemerintah, tidak boleh kamu ngadopsi lagi, cukup sudah 16 itu anakmu. Dan bukan cuma orang kulit putih, ada orang Kenya, orang Nigeria, orang anak Kamboja, anak dari Bolivia, anak dari Vietnam, dari RRC. 13-nya cacat semua. Mereka sampai beli bis, saudara. Kalau bawa anak itu, yang kursi rodanya ada 6, saudara. Ada yang gak bisa ngomong, ada yang bisa tulis, sudahlah. Dan mereka bahagianya luar biasa. Orang lain berkata, kamu itu cari masalah. Loh, betul tidak? Ngurus 3 anak aja so repotnya kayak apa? Ini ditambah 13 lagi cacat semua. Hebat sekali. Mereka cuma berkata gini, kalau kami nggak mau, siapa yang ngurusi anak-anak itu? Coba bayangkan. Nah, buat saya, waktu saya ketemu keluarga itu, saya ingat ayat ini. Hebat. Mereka berani menundukkan semua. Yang di atas, yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Masalah bukan apa-apa. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dan kita memposisikan Yesus seperti itu, percayalah saudara, hidup ini sungguh luar biasa. Kalau kita tahu posisi Yesus setinggi apa. Amin. Belum selesai. Ayat 11. Ayat 11. Dan tadi apa yang ayat 10 yang bertekuk lutut. Artinya apa kalau bertekuk lutut? Menyerah, bukan? Menyerah. Oke? Ayat 11. Dan apa sekarang? Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah siapa? Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Bapa kita. Oke, sekarang kita belajar. Saya percaya semua kita di lidah ini, kalau saya pakai kata itu jangan tersinggung, sudah latah. Tahu kata latah? Apa itu arti terjemahan latah? Nggak ada bahasa Indonesianya, maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Latah itu bahasa Jawa. Apa itu kata lain latah? Lidah kita sudah latah, kejeduk, Tuhan Yesus. Tersandung, Tuhan Yesus. Betul nggak? Sudah latah. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan cepat-cepat jadi hantu. Coba ya, cepat. Jangan cepat-cepat ngomong Tuhan jadi hantu. Ya atau tidak? Pernah nggak saudara menyadari itu? Nah, Tuhan tidak mau kita cuma latah nyebut dia Tuhan. Setelah Bapa di surga sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang di langit, yang di atas bumi, yang di bawah bumi, dan supaya mengaku segala lidah Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, kalau kita baca teliti, berarti yang dimaksudkan bukan kita untuk dipaksa ngaku ini. Kan yang jahat-jahat itu sebetulnya. Betul tidak konsepnya ayat ini? Nah, bayangkan. Kalau setan-setan neraka
Semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, itu dipaksa ngaku oleh Bapa di surga. Akhirnya mereka ngakui tidak kalau Yesus itu Tuhan. Menurut ayat ini, coba jawab. Mereka mengakui enggak kalau Yesus itu Tuhan? Nah, pertanyaannya, sekarang kita bagaimana? Ngakui juga atau tidak kalau Yesus itu Tuhan? Nah, ini masalah, saudara. Jangan marah. Ternyata masih ada banyak orang yang ngaku Kristen, walaupun mulutnya sudah latah Tuhan, Tuhan Yesus terus, Tuhan Yesus terus. Tapi dalam langkah hidup sehari-harinya enggak ada Tuhan itu sama sekali. Kira-kira iya atau tidak? Saya enggak ngomong suara loh. Jadi kalau ngomong iya pun enggak usah takut. Kira-kira iya atau tidak sebagian besar orang-orang Kristen? Ayo jawab, iya atau tidak? Kenapa? Karena kita belum kenal. Maka itu tadi Roh Kudus minta saya awali dengan pertanyaan itu. Tiap kali kita mendengar nama Yesus, atau tiap kali kita menyebut nama Yesus, apa yang muncul di benak kita? Bukan uang, bukan penyembuh, bukan berkat, bukan. Hormati dia sebagai Tuhan. Kalau yang lain pun terpaksa tunduk, karena dipaksa, disuruh ngaku, karena kemuliaan. Dalam arti positif saya berkata itu. Dan mereka mengakui. Masa kita sebagai anak-anaknya, kita cuma nyebut saja tapi tidak mengakui. Dan ini yang kita perlu kenal dalam hidup ini, saudara. Oke, dengan cepat. Bahasa Ibrani Tuhan itu Adonai, bahasa Yunani Kurios. Nah, Adonai dan Kurios itu sama, cuma bahasa saja. Arti gampangnya itu begini. Kalau saudara beli mobil, bukan kredit, kalau kredit lain, ya, tapi cash. Misalnya aja mobil apa yang paling mewah, saya sebut mobil apa yang paling mewah? Ferrari, oke, Ferrari. Harganya berapa sih barang itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Berapa kira-kira? Miliar atau ratusan juta? Miliar. Jod, angka berapa? 5, 3. Berapa? 4, 3, jelas lah. Berapa? 4. Oke, saya kecilkan 3. 3 miliar cash Ferrari itu. Nah, inilah arti kata Tuhan. Lalu sampai rumah belum 2 hari, saudara coret-coret bodinya, catnya mobil itu. Saudara rusak kursinya di dalam. Pertanyaannya, dealernya punya hak enggak untuk marah kepada saudara? Siapa jawab? Punya hak enggak? Enggak. Walaupun dia tahu, walaupun dia nyesel. Yah, mal-mal kamu gitu kan. Tapi yang lebih penting, kalau Ferrarinya bisa ngomong, dia berontak atau diam waktu saudara rusak mobil itu? Ayo, dia berontak atau diam? Diam. Mau berontak gimana, mobil kok berontak? Ya, salah jawab. Dia diam. Belum betul tidak, saudara? Ferrari nggak punya hak untuk membantah karena tuannya. Nah, kata Tuhan itu kan tuan. Siapa tuan Ferrari itu? Dealernya atau yang beli tadi? Yang beli. Jadi tuan ini mau ngencingi mobil itu, mau berak di situ. Oke, saya bilang jelek-jelek. Ferrarinya marah tidak? Ayo jawab ya, nggak diam saja ya. Tidak. Bahkan dibakar pun Ferrarinya punya hak. Nah, tapi kalau sampai ada begitu, yang beli ini orang gila betul dah. Ya, tapi kita sambil contoh begitu maksudnya, ngerti? Nah, Tuhan kan gak segila itu terhadap kita. Betul tidak, saudara? Tuhan kan gak segila itu. Nah, begitu kita dibeli. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, saya suka sekali lihat ayat itu. 1 Korintus 6 ayat 20. Yang saya tertarik ada kata lunas. Betul? 1 Korintus 6 ayat 20. Siapa yang sudah dibeli oleh siapa? Ayo, siapa yang sudah dibeli oleh siapa?
Kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Nah, itu telitinya Papa di surga. Ada banyak hal yang saya bisa temukan. Ketelitian Papa kita dalam firman. Salah satu ayat itu. Mengapa nggak cukup sebab kamu telah dibeli? Kenapa ada kata dan apa? Lunas dibayar. Kenapa ada ayat itu? Sebab Papa tahu sebelum Yesus datang kembali, ini zaman kredit. Maka kalau nggak ada kata lunas, itu masih tanda tanya. Ngerti nggak contoh itu? Ini lunas atau kredit? Wah, saya kagum pada Bapak itu. Setelitinya sampai segitu jauh. Jadi apa artinya kalau hidup kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar? Ayo jawab dulu, artinya siapa Tuhan kita sekarang? Yang beli. Saudara sudah beli rumah, bukan KPR. Lunas. Baru beli, langsung saudara robohkan lagi. Ada yang marah nggak? Nggak ada. Karena saudara yang punya. Saudara tuan atas rumah itu. Rumah itu pun nggak berhak untuk marah, untuk protes. Inilah Tuhan, saudara. Nah, oke, saya lanjutkan. Saya ingin tanya jujur ya kepada saudara. Kalau kita lagi jalan, saya aja nggak suka mobil. Saya tuh kalau lihat anak-anak kecil, saudara, bisa dari jauh tuh tahu mobil apa. Saya tuh nggak pernah hafal sampai hari ini. Kalau nggak deket dulu, oh itu baru tahu saya. Mak itu kadang-kadang kok jalan sama anak-anak kecil itu saya tuh malu. Kok ditanya mobil apa? Nggak tahu sudah. Kok nggak deket dulu itu mobil apa? Saya nggak bisa lihat karena memang saya nggak suka mobil. Tapi semua orang punya perasaan yang sama. Misalnya saudara lagi jalan, kita lagi jalan di sebuah jalan. Boleh di jalan besar di Serpongsin atau di mana. Tiba-tiba lihat mobil atau Ferrari tadi, Ferrari keren, tipe terbaru, diparkir di pinggir jalan. Bu ampun, debunya luar biasa. Sudahlah, itu kelihatan sudah berapa bulan nggak dipakai, ditaruh di situ. Begitu kita lihat mobil itu, yang muncul di benak kita itu apa? Kalimat apa yang pertama muncul? Sayang, bukan, salah. Nah, semua orang yang lihat mobil mewah atau rumah mewah tapi nggak terawat, kenapa muncul? Yang punya ini siapa? Betul tidak, saudara? Maksudnya apa? Jangan bilang gini, coba dikasih aku. Bukan itu, enak aja. Apa maksud kalimat itu? Siapa yang punya? Itu artinya apa? Apa? Iya. Kenapa nggak merawat? Oke, saya kembalikan sekarang. Di situ, Papa terima kasih. Ketika Papa memberi saya pengertian ini, saya bersyukur. Jangan pernah sibuk ngurus hidup kita masing-masing. Papa yang bertanggung jawab. Setelah dia beli kita seharga Yesus, dia tidak mau dikatai setan-setan. Siapa yang punya orang-orang jelek ini? Ngerti kata itu? Lo ngerti nggak? Papa mau nggak dikatai oleh setan seperti itu? Lo mau tidak? Dia nggak mau. Maka itu dia ngapain kita? Berarti Papa ngapain kita? Dia akan merawat kita baik-baik. Lo amin kan cepat? Karena dia nggak mau dikatai oleh setan. Siapa yang punya kok jelek-jelek begini? Amin, saudara. Wah, itu dahsyat sekali. Kita ini milik siapa? Kita harus tahu. Dalam hidup kita ada meterai kekal, yaitu darah Yesus dan Roh Kudus, saudara, yang menandai bahwa kita itu milik sah kerajaan surga. Oke, saya beri ilustrasi. Tahun lalu 2010, saya lupa serinya. Siapa yang ingat? Tahun lalu di 2010, saya lupa di bulan berapa ya, Agustus atau Mei, saya lupa. Tiba-tiba BMW, perusahaan BMW, mobil, saya tahu singkatan apa BMW? Bayerische Motorwerk. Itu Bayerische itu Jerman Selatan, dari Bayern, itu BMW.
menarik semua produk yang seri 5 berapa itu, masih ingat? Dan jumlahnya 4 juta lebih di dunia, ditarik semua, saudara. Waktu itu terjadi, saya diskusi dengan banyak orang untuk menunjukkan kehebatan dia itu Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa kerugian BMW menarik total seluruh produk dengan tipe 5 itu. 5 berapa saya lupa. Pertanyaannya, mengapa perusahaan BMW berani rugi sebanyak itu? Siapa bisa jawab? Ayo, kenapa? Jaga nama baik, betul. Tapi dalam istilah perusahaan, memang jaga nama baik. Tapi yang lebih daripada itu, saudara, mereka tidak ingin yang pakai itu celaka dan mobil mereka nggak laku. Sekarang dengarkan, kalau BMW yang buatan manusia bisa menjaga produknya seperti itu, apalagi Tuhan yang memproduksi kita ini. Ngerti? Nah, cuma masalahnya BMW-nya bandel-bandel ini, ditarik balik ngeluyur sendiri. Ngerti ilustrasi itu? BMW-nya bandel-bandel karena kita tidak ngakui dia Tuhan, atau Tuhan hidup kita maunya sendiri. Ini konsep yang luar biasa, saudara. Dalam hidup kita, kalau kita ngakui dia itu Tuhan, renungkan baik-baik, berarti dia bertanggung jawab mutlak. Amin kan? Atas seluruh kehidupan kita. Apa bedanya? Ya, ini fakta. Nggak tahu nanti. Kalau ini sekarang, mungkin berapa tahun lagi akan berubah. Mungkin. Kalau sekarang, saudara, kita beli misalnya jam tangan buatan Swiss, bukan Swiss Bekasi ya. Jangan lupa itu Swiss bener. Oke? Dengan jam tangan buatan RRC, bedanya itu di mana? Kualitas. Oke, bukan cuma itu yang saya maksud begini. Mengapa semua produk yang sudah punya nama, begitu beli, langsung ada kartu garansi, terus ada tulisan authorized service, tahu kata itu ya, service yang punya otoritas. Jadi kalau saudara beli jam tangan Rolex asli ya, bukan buatan Hongkong, kalau ada masalah jangan dibawa tukang servis arloji di pinggir jalan. Betul tidak? Karena nggak punya otoritas. Maka kalau barang-barang mewah yang kita beli, mobil semuanya, kita harus bawa ke dealernya, ke authorized service yang ditunjuk oleh perusahaan pusat. Ngerti nggak maksud ini? Saya beri contoh ini. Oh, saya ketelatan satu. Coba kita baca dulu Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalimat pertama aja, Efesus 2 ayat 10, coba kita lihat. Ini penting sekali, saudara, dalam hidup kita mengerti. Efesus 2 ayat 10. Nah, pertanyaan saya, kita ini buatan siapa? Buatan Tuhan. Jadi kalau ditanya, kita ini made in mana? Made in surga. Kalau made in Germany, made in Swiss saja mereka jaga kualitasnya. Saudara percaya kalau made in surga lebih hebat lagi, katakan amin. Atau, nah, itu yang membedakan. Terus belum selesai. Diciptakan di dalam siapa? Baca. Diciptakan di dalam siapa? Kristus Yesus. Artinya begini. Kalau saudara punya perusahaan, punya pabrik, saya pakai kata gini. Saudara tahu kata molding? Modelnya tuh. Molding tahu nggak ya? Itu apanya? Cetakannya. Nah, Efesus 2:10 itu luar biasa. Kita ini made in surga. Moldingnya itu Yesus. Bayangkan, saudara, kalau kita ini made in surga, mendengar kata made in surga aja sudah hebat. Lalu moldingnya lagi Yesus. Apakah ada produk gagal yang dari surga? Tidak ada. Tidak ada produk gagal. Termasuk anak cacat pun itu bukan produk gagal. Papa tetap punya maksud.
Dan dunia sudah membuktikan berapa banyak orang cacat bisa sukses. Salah satunya saudara pernah dengar nama Nick Vujicic dari Brisbane? Itu orang luar biasa. Cacat, apa Tuhan salah? Tidak. Siapa itu pemain piano hebat dari Korea, anak perempuan itu, yang jarinya cuma 4 atau 5 jarinya itu? 4. Tapi bisa memainkan lagu-lagu klasik yang sulit-sulit. Orang yang berjari lengkap 10 aja sulit. Nah lihat, maka itu nggak ada produk gagal dari kerajaan surga. Ingat itu baik-baik. Masalahnya, siapa Tuhan kita? Ini yang menentukan. Mau nggak kita nurut pada Tuhan kita? Maaf, jangan marah. Kalau kita buatan surga, gini aja. Mobil-mobil buatan Jerman, jam-jam tangan buatan Swiss. Itu sudah dicetak, sudah dibuat, didesain. Anti ini, anti itu. Ngerti nggak maksudnya? Betul tidak, saudara? Nah, seperti itu. Maaf, jangan marah. Maka itu kalau ada di antara kita produk surga, panas, pilek, hujan, masuk angin, kapan sehatnya? Ngerti nggak mas istilah itu? Berarti ada yang nggak beres ini. Bukan salah pabriknya, salah produk itu tidak hidup menurut buku petunjuknya. Nah, betul tidak, saudara? Ngerti nggak ilustrasi ini? Karena kita sebagai produk surga tidak menurut aturannya. Maka itu banyak kita bisa beli barang bagus-bagus, mahal-mahal, tapi nggak bisa make, sebab nggak mau baca buku petunjuknya. Cuma tanya orang, tanya, ajarin. Contoh aja kecil, berapa banyak orang bisa beli handphone yang mahal-mahal. Sebetulnya fitur handphone itu hebat, bisa macam-macam. Karena malas baca, cuma bisa telepon dan SMS. Tok. Ngerti kata itu? Rugi dong kalau begitu. Padahal handphone itu manfaatnya luar biasa. Karena kita nggak mau baca buku petunjuknya. Sama dalam hidup kita. Papa memang tidak menjanjikan kita nggak pernah sakit. Kita bukan Superman. Tapi Papa tidak mau kalau kita sakit-sakitan. Amin. Maka itu kalau ada yang sakit-sakitan, bukan produk gagal. Produknya ini nggak mau baca buku aturannya itu. Dan kalau kita tanya, apa buku aturan hidup kita? Jawab, apa buku aturan hidup? Apa manual kita? Alkitab. Baca dia baik-baik dan ikuti semua peraturan. Nanti kita akan menemukan, saudara, hidup ini sungguh luar biasa. Ingat loh, buatan surga. Jangan lupa, moldingnya itu Yesus. Berarti secara fakta kita harusnya seperti siapa? Seperti Yesus karena cetakannya dia. Tapi karena kita maunya sendiri, tidak membuat dia jadi Tuhan atas hidup kita, maka itu hidup kita jadi kacau balau. Termasuk hidup suami istri. Pokoknya setiap kali suami istri ada masalah, itu sama seperti saudara baru beli mesin cuci yang digital, jadi bukan manual, tapi nggak baca baik-baik buku petunjuknya, asal kerek puter gitu. Akhirnya harusnya barang itu menolong kita, meringankan kerjaan kita, malah ngerepoti, sebab tiap minggu ke tukang servis. Jangan marah kepada mesinnya, terus marah pabriknya, pabrik goblok, nggak bisa buat mesin cuci. Yang goblok siapa? Yang punya, karena nggak mau baca baik-baik petunjuknya. Nah, mesin itu kalau nggak digunakan sesuai aturannya, ya rusak semua. Setuju nggak kalau saya ngomong ini, saudara? Nah, seperti itu hidup kita. Suami istri, pokoknya kalau hidup kita ada kerusakan, dari sakit penyakit, dari stres, dari apa saja, itu tidak baca buku petunjuk. Maka itu kalau saya diminta doakan orang sakit, sebelum saya doakan, saya tanya dulu pola makannya dan menu makanannya. Kalau si sakit menunya yang dilarang Alkitab, dimplok kabeh, bahasa Jawa bilang ini, dimakan semua,
lalu sakit, jangan didoakan, jahit mulutnya supaya tidak geragas. Orang Jawa bilang supaya tidak rakus. Alkitab itu buku kesehatan yang luar biasa, saudara. 3.500 tahun yang lalu Musa sudah menuliskan, yang binatang berkuku belah jangan dimakan, yang tidak bersisik jangan dimakan, yang di laut, yang kerang-kerangan berkulit keras jangan dimakan. Cuma sampai hari ini saya tuh belum ketemu jawabannya. Saya tanya berkali-kali, kenapa yang dilarang itu kok enak semua? Itu masalahnya. Saya nggak ketemu jawabannya. Saya nggak tahu kenapa Papa nggak jawab-jawab karena saya tanya. Nah, mengapa mereka nggak boleh dimakan? Sebab Papa ciptakan mereka itu sebagai vacuum cleaner. Tahu vacuum cleaner ya? Pembersih alam ini. Jadi lele, belut, udang, kepiting, cumi, kerang-kerangan itu, saudara, memang enak. Tapi ingat, itu sampah semua. Jadi kalau kita makan mereka, makan racun. Coba mereka membersihkan racun-racun di laut, di sungai, dan di mana-mana. Termasuk berkuku belah di darat. Semua sampah makanan mereka. Termasuk darah. Kenapa Papa kita nggak boleh kita makan darah? Sebab ingat, sampai hari ini dunia kedokteran membuktikan, ternyata penyakit itu kumpulnya bukan di hidung, tapi di darah. Maka itu kenapa kalau dokter ingin tahu kita sakit apa, periksa darah. Sebab semua penyakit ada di darah. Jadi kalau manusia makan darah, itu goblok, seperti ngerebus air got diminum. Nah itu kotornya kayak begitu. Bahkan darah itu lebih kotor dari got, saudara. Sebab semua penyakit ada di situ. Jadi Papa mengajari kita hidup sehat, nggak boleh makan-makan itu. Bukan berarti untuk surga neraka, nggak ada urusan. Jadi kalau tetap ada yang ngotot sudah Kristen, makan barang-barang itu nggak dosa, nggak masuk neraka, tidak. Cuma saya pesan siapan peti mati, saudara. Supaya kalau mendadak mati nggak ngerepoti yang hidup, itu maksudnya. Bukan saya kejam loh, saya cuma ngomong ini kepada saudara. Jadi ini aturan hidup itu ada semua di situ. Katakan amin. Hebat Alkitab ini. Nah sekarang untuk aturan rumah tangga, kita buka Yohanes 2 ayat yang kelima. Masih ingat di Yohanes 2 ada kisah tentang apa? 1 sampai 11. Ayo cepat. Kisah tentang apa Yohanes 2? Jangan nyontek dulu, jangan dibuka dulu. Ayo, tentang apa? Mujizat yang pertama dari Yesus. Kisah tentang apa? Pernikahan. Nah, mengair jadi anggur. Pinter kok. Kenapa Papa di surga membuat skenario bahwa mujizat yang pertama dari Yesus Tuhan kita harus di pernikahan? Saya pernah pakai otak bisnis. Kalau pakai otak bisnis, dengar. Mujizat terakhir sebelum Yesus disalibkan, itu Lazarus mati. Masih ingat? Nah, logikanya dalam otak bisnis, seharusnya Papa buat mujizat yang pertama itu Lazarus. Betul tidak? Itu spektakuler. Sudah 4 hari mati kok masih bisa hidup lagi. Saudara yang belajar kesehatan tahu, oksigen terlambat 4 menit masuk ke otak langsung pecah, langsung rusak. Maka itu kalau bayi-bayi lahir terlambat oksigen, itu bisa mengganggu, saudara. Maka itu penanganan kelahiran harus teliti, luar biasa. 4 menit saja otak terlambat kemasukan oksigen, otak itu rusak, saudara. Langsung cair otak itu. Begitu lemahnya kita. Maka itu kenapa kalau ada orang tenggelam atau gangguan jantung mesti dipompa, harus dikasih nafas bantuan dari mulut supaya oksigen masuk. Itu tujuannya. Nah bayangkan saudara, otak kita sehebat itu tapi serapuh itu, gampang sekali hancur. Tapi Papa di surga jaga kita luar biasa. Itu sungguh mengagumkan sekali. Jadi kalau kita tidak melihat Alkitab, kita salah. Jadi kalau 4 hari otaknya sudah rusak sak, itu bahasa Jawanya bilang begitu. Bahkan tubuhnya pun sudah berair karena sudah 4 hari. Kenapa Papa tidak buat itu dulu, baru yang terakhir air jadi anggur?
Kira-kira saudara tahu jawabannya enggak? Jawabannya adalah Papa sangat menghormati pernikahan. Dan dia ingin semua pernikahan itu bahagia, enggak ada yang punya masalah. Maka itu dia buat mujizatnya pertama dari Yesus Tuhan kita di pernikahan. Nah, ada satu kata kunci untuk hidup pernikahan bahagia di ayat 5. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Loh, ayo suruh baca kok. Iya yo, 1, 2, 3. Tapi Yesus ya, sederhana. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa saja yang dia katakan, buat, jangan bantah. Saudara, saya menemukan resep pernikahan bahagia itu di ayat itu. Sudahlah, Yesus ngomong apa saja, ikuti. Pasti mujizat terjadi. Maka itu salah kalau gereja mengajar, siapa yang rajin doa pagi 6 bulan, pasti ada mujizat. Itu dukun, saudara, dalam nama Yesus. Mujizat tidak terjadi karena kita berdoa. Mujizat tidak terjadi karena kita percaya. Mujizat terjadi karena kita taat. Catat itu. Kalau cuma doa saja tapi nggak taat, nggak akan ada mujizat. Serius. Seluruh mujizat di Alkitab itu terjadi karena taat. Nah, kata taat itu artinya menghormati Tuhan. Betul tidak? Menghormati Tuhan itu arti kata taat. Tunduk kepada yang menyuruh. Maka itu kalau hidup kita ini tidak mau taat, nggak tunduk, nggak ada gunanya, nggak ada mujizat. Saya beri contoh-contoh kecil supaya kita sadar. Maaf, maka itu saya nggak bisa terima kalau ada orang bersaksi, saudara, istri saya bisa mengandung Sarah setelah 8 tahun kami menikah karena saya diajarkan supaya dalam 6 bulan ini doa pagi tiap jam 4. Enggak, Tuhan kita nggak bisa disuap, katakan amin. Jangan bersaksi seperti itu salah. Nah, ini bagian terakhir kita akan belajar soal kedaulatan ini, saudara. Itu hebat sekali. Juga jangan berkata begini, saudara, karena saya terakhir ini bertobat, saya rajin memberi perpuluhan, maka itu Tuhan berkati kami sekarang. Salah. Itu bukan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Itu artinya Tuhan kita mata duitan. Dan betul tidak? Gara-gara tiap bulan dapat rutin jatahnya, terus dia memberi, ngawur saja. Tidak boleh bersaksi seperti itu. Bersaksilah karena ketaatan, itu baru benar. Karena saya bertobat, saudara, maka mujizat. Nah, itu benar. Bukan karena saya melakukan ini, melakukan itu. Bukan, saudara. Apa saja yang Yesus katakan, lakukan itu. Rumah tangga pasti bahagia. Apa saja yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Suami istri, maka rumah tangga kita bahagia. Maka itu kalau rumah tangga ada masalah, nggak usah konseling berjam-jam terlalu lama, langsung aja poinnya. Siapa yang nggak nurutin kepada firman Tuhan? Suami atau istri nggak nurut, rumah tangga kacau. Hiduplah dalam ketaatan. Bagian terakhir, saudara. Tiap kali kita berkata Tuhan, mendengar kata Tuhan, langsung yang muncul itu kata otoritas. Tahu arti kata otoritas? Kalau kita mendengar kata otoritas, maka kita muncul kata kedaulatan. Sulit diterjemahkan, bukan diterjemahkan, sulit diartikan dengan kata-kata lain, kata kedaulatan itu. Tapi artinya bukan cuma kekuasaan. Kedaulatan itu lebih daripada kekuasaan. Oke, saya beri contoh begini. Ini kasus yang paling sering terjadi. Saudara, paspor Indonesia sangat sulit mendapat visa Amerika. Betul tidak? Kenapa? Karena terorisnya banyak di sini. Nah, jadi kalau kita meminta visa Amerika, itu bukan karena kita berani bayar berapa juta dolar. Berani coba nyuap kedutaan Amerika untuk dapat visa? Bisa tidak? Lu jawab, bisa tidak? Nggak bisa. Nah, begini arti kata kedaulatan. Itulah kedaulatan. Amerika memberi visa kepada paspor Indonesia, itu nggak tergantung perbuatan kita. Apalagi sekarang ini, saudara,
Sampai 10 tahun yang lalu masih bisa pakai surat undangan gereja. Tapi 10 tahun terakhir visa Amerika nggak laku undangan gereja. Karena banyak pendeta lari juga ke sana. Pemerintah tahu berapa kali. Contohnya Murid Serulu buat acara besar, majukan visa rame-rame. Puluhan nggak pulang. Lari. Pemerintah Amerika tahu. Dipermainkan kedaulatannya. Akhirnya semuanya kena. Nah, itulah kedaulatan. Ini kisah yang nyata supaya saudara tahu. Ada orang sudah punya visa. Sampai di imigrasi Amerika ditolak suruh pulang. Mau nangis, mau nyembah, mau apa saja. Kalau imigrasi bilang no, tetap no. Itulah kedaulatan. Saudara pernah punya teman. Misalnya, dia ini akan sengaja untuk lari di sana, nggak mau balik ke Indonesia. Dikasih visanya. Ada yang benar-benar mau ke sana, serius, nggak dapat. Pernah nggak kisah itu? Terus saya tanya, pernah saudara dengar kisah seperti itu? Nah, jangan tanya, loh kenapa yang ini diberi padahal dia maunya lari? Ini yang benar-benar nggak diberi. Yang bisa jawab cuma satu kata, itulah kedaulatan Amerika. Ngerti sekarang arti kata kedaulatan? Saya nggak ada waktu, tapi nanti baca di rumah di Roma pasal 9. Saya cuma sebutkan ayatnya saja ya. Di Roma pasal 9, oke, saya akan baca berapa ayat saja untuk kita menolong. Maka itu mulai hari ini hormati kedaulatan. Kalau dia itu Tuhan, saudara, betul-betul jadikan dia itu Tuhan atas segala sesuatu dalam hidup kita. Roma 9 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang sampai 17 boleh lah. Ngeri kalau kita nggak mau belajar kedaulatan Tuhan, kita jadi jahat dalam hidup ini, saudara. Saya baca aja, oke. Karena lihat wajah saudara, wajah bengong, daripada pulang bengong-bengong, yang baca aja lah sudah ya. Oke. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Lihat ini, belum apa-apa, masih dalam kandungan. Itu Yakub dan Esau. Saya ulangi, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, masih dalam kandungan, supaya rencana Tuhan tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya atau kedaulatannya. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini kedaulatan. Saudara nggak bisa mempengaruhi Tuhan. Tuhan masa Tuhan benci Esau, masa Tuhan nggak sayang dia. Dia nggak bisa terpengaruh dengan usul-usul kita. Itu kedaulatan. Datanglah ke kedutaan Amerika, bicaralah dengan cara apa saja untuk meyakinkan teman saudara supaya diberi visa. Terpengaruh gak? Kedutaan Amerika terpengaruh gak? Tidak. Itulah kedaulatan. Banyak orang Kristen masih suka menyuap Tuhan dengan pelayanan, dengan uang, dengan aktivitas rohani supaya Tuhan berbelas kasihan. Dia gak bisa kita suap. Dia itu berdaulat, saudara. Lanjut ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Jawabannya apa? Mustahil, dia itu adil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 ini saya paling suka. Maka itu ingat, saudara, inilah kedaulatan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada harusnya kedaulatan Tuhan. Saya percaya kalau ada orang-orang yang sedang kecewa dengan Tuhan, mendengar firman ini dia pasti malah kecewa. Kira-kira kenapa? Saya mau cerita kepada saudara. Ada banyak masalah hidup saya nggak pernah selesai sampai hari ini. Contoh, saudara, saya itu selama hidup pernah ditipu 3 kali oleh 3 pendeta yang berbeda dan 3 teman baik saya. Nipunya nggak tanggung-tanggung, rumah saya diambil dan dijual.
Bayangkan. Tapi saya nggak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan yang satu rumah di daerah Serui, itu bukan satu, 2 rumah, 1 tanah dijual oleh pendeta yang saya kasih hak. Satu di Kalimantan Timur, di Kutai Barat. Saya beli tanah, beli rumah. Tahu saya ketemu dia di Jakarta. Loh, kok kamu di Jakarta? Iya, saya sudah jual rumah itu. Ya ampun. Itu kedaulatan Tuhan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap saya urus. Satu lagi di Surabaya. Urusan pengadilan dari tahun 99 sampai sekarang nggak selesai-selesai, saudara. Karena hukum di Indonesia jungkir balik seperti ini. Pendeta lagi yang nipu. Tapi saya nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Dan saya tidak pernah takut untuk tetap beli rumah dan menyerahkannya kepada orang lain. Amin kan cepat. Supaya saudara belajar. Amin. Saya nggak pernah takut. Karena saya lihat kedaulatan ini luar biasa. Saya nggak pernah ungkit-ungkit Tuhan, masa nggak tahu kesetiaan saya. Masa Tuhan nggak tahu itu rumah bukan untuk saya. Enggak, saya nggak pernah ungkit-ungkit itu. Saya menghormati kedaulatannya. Dan saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia nggak tolong berapa hal yang saya hadapi, saya nggak pernah kurang hormat saya kepada dia. Begitu ingat Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Apa yang mereka katakan kepada raja? Kalau toh yang kami sembah tidak menolong kami, raja harus tahu kami nggak akan menyembah patung itu. Itu gila betul, ingat. Itu 3 anak muda belum kawin semua. Dengar itu baik-baik. Ini serius. Karena banyak anak muda suruh taat, mau Tuhan belum kawin. Apa urusannya? Sadrak, Mesakh, Abednego belum kawin semua. Kalau cuma panggangan sate masih lumayan. Paling cuma melepuh-melepuh saja. Ini dapur api yang dipanaskan 7 kali. Masih ingat firman berkata, tentara Nebukadnezar yang mau menyemplungkan ke api mati duluan. Belum kena apinya, kena hawa panasnya saja. Yang 3 malah jalan-jalan. Keren betul kisah itu, saudara. Maka itu karena mereka menghormati kedaulatan Tuhan. Supaya raja tahu, kalau toh kami yang kami sembah menolong kami, itu iman yang hebat. Maka itu, pernahkah saudara punya iman seperti itu? Walaupun dia tidak menolong aku, dia tetap Tuhan buat aku. Miliki itu. Kalau saudara punya iman seperti itu, saudara luar biasa. Ini yang dia katakan dalam Filipi 2 tadi. Suruh mengaku semua lidah, suruh bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, nama-nama semua. Tanya diri kita, seberapa jauh Kristen kita menghormati Yesus. Jadi tahu kata kedaulatan, saudara. Jangan salahkan Tuhan, dia nggak pernah salah. Nah, saya akhiri dengan kalimat ini. Dia adalah Papa yang baik. Walaupun dia Tuhan. Nggak ada Papa yang kejam. Dia Papa yang baik. Dia tidak kejam. Maka itu Papa-Papa jangan nyakiti anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bisa kenal Papa di surga. Itulah Tuhan kita. Yang sedang doanya belum dijawab, jangan kecewa. Jangan ungkit-ungkit, jangan. Saya bisa banyak cerita permasalahan saya hadapi. Saya cuma nyebutkan 3 hal itu. Tapi kalau mau ditipu, sudah cukup banyak. Tapi saya tidak pernah takut untuk tetap melakukan kehendak Tuhan sampai hari ini. Karena saya nggak pernah kecewa dengan dia. Karena saya hormati kedaulatan. Kalau memang dia suruh saya melakukan itu, saya terima. Saya nggak bisa bantah dia. Itu arti Roma 9. Nanti baca lagi di rumah. Sampai seluruh pasal itu menarik sekali. Kenapa dia bisa berkata, Firaun sengaja kekerasan hatinya supaya kemuliaanku nyata. Rasanya kejam betul. Enggak, itu kedaulatan. Negara aja punya kedaulatan. Enggak, contoh-contoh tadi. Kenapa kita harus memaksa? Memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Maka itu kalau kita menyebut dia Tuhan, saudara, biarlah semua keputusan pada dia. Amin. Contoh-contoh kecil saya ulangi lagi. Mujizat Sungai Yordan yang terbelah airnya waktu banjir. Masih ingat zaman Yosua? Apakah Yosua doa dulu, Tuhan keringkan dulu baru kami jalan? Enggak. Yahweh memerintah, langkahkan kakimu baru mujizat terjadi. Itulah ketaatan. Elia lihat mujizat,
Bukan hujannya turun dulu. Dia cuma lihat awan kecil setelah telapak tangan. Dia berkatakan hujan. Petrus yang masih bernama Simon di Lukas 5. Dia ngalami mujizat. Nggak dapat ikan semalam-malaman. Tiba-tiba ada matahari suruh tangkap ikan. Ada kalimat begini. Karena engkau